Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial part 3 kali ini kita akan membuat alignment horizontal. Untuk membuat alignment horizontal yaitu dengan cara klik alignment, bisa menggunakan alignment creation tools atau create alignment from object. Oke, yang pertama itu kita akan membuat alignment menggunakan create alignment from object. Caranya itu dengan cara ketik perintah PL, kemudian enter. Lalu kita akan mendesain trase alignmentnya dan klik. Kalau sudah selesai, kita bisa akhiri dengan pin di center. Setelah sudah selesai pembuatan trase menggunakan polyline, kemudian kita pilih alignment, kemudian create alignment from object, kemudian klik polyline-nya, kemudian enter. Ketika sudah muncul arah panahnya, tinggal tekan enter lagi, kemudian kita rubah menjadi namanya menjadi alignment jalan rencana. Setelah itu untuk alignment stylenya kita rubah menjadi layout. Di sini saya checklist conversion optionnya karena saya tidak langsung membuat tikungan, kemudian saya oke. Nah, sekarang sudah jadi alignmentnya. Kemudian untuk membuat tikungan pada alignment horizontalnya itu dengan cara klik alignmentnya, kemudian klik kanan, kemudian pilih edit alignment geometry, atau bisa juga dengan klik alignmentnya, kemudian pada tab menu bar kita pilih geometry editor. Di sini kita akan mendesain tikungannya. Nah, sebelum mendesain itu di sini ada yang namanya tikungan fillet free curve fillet, yaitu tikungan full circle, dan di sini juga ada namanya tikungan free spiral curve spiral, yaitu tikungan spiral curve spiral atau SCS. Di sini juga ada namanya free compound spiral atau tikungan SS. Kita akan mencoba 3 jenis tikungan itu dengan cara klik tikungan yang ini, kemudian pilih free compound spiral atau tikungan SS-nya, kemudian klik, kemudian select entity awal tikungan, setelah itu next entity akhir tikungan. Setelah itu kita masukkan spiral in length-nya, saya di sini memberi 10, kemudian enter, kemudian less than, kemudian saya masukkan spiral out length-nya 10 juga, kemudian enter lagi. Nah, sekarang tikungan SS-nya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat tikungan spiral curve spiral atau SCS. Sini saya klik, kemudian saya pilih free spiral curve spiral, kemudian select entity-nya awal tikungan, kemudian next entity akhir tikungan, kemudian less than, kemudian radius OR-nya kita masukkan 10, kemudian enter, kemudian spiral in length-nya kita beri 10, kemudian enter lagi. Nah, sekarang tikungan spiral curve spiralnya atau SCS-nya sudah jadi. Kemudian kita akan memasukkan tikungan full circle-nya, yaitu dengan memasukkannya itu dengan cara kita hapus dulu satu jenis tikungannya. Untuk menghapus tikungannya itu dengan tahan kontrol, kemudian klik tikungannya, kemudian tekan delete. Nah, setelah itu kita membuat tikungan free curve fillet-nya atau full circle-nya, kemudian klik free curve fillet-nya, kemudian select entity awal tikungan, next entity akhir tikungan, kemudian less than. Setelah itu masukkan radius tikungannya, kita beri 20, kemudian enter lagi.
Nah, sekarang tikungan full circle-nya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat tikungan menggunakan crescent tools. Di sini kan yang tadi kita buat yaitu menggunakan create alignment from corridor. Sekarang kita akan membuat menggunakan create alignment crescent tools. Untuk alignment yang ini saya hapus saja. Caranya klik alignment, kemudian centerline alignment. Alignment yang tadi telah kita buat, kita klik kanan, kemudian delete, kemudian yes. Nah, kemudian kita klik alignment, kemudian alignment creation tools. Nah, di sini kita beri lagi nama menjadi jalan rencana. Kemudian di desain kriteria kita beri kecepatan rencananya 40. Kemudian checklist use kriteria based design. Kemudian di sini bisa kita lihat di simbol titik segitiganya. Nah, di sini ada macam-macam standar perencanaan jalan dari Civil 3D. Karena Civil 3D itu menggunakan standar rasto, sementara kita di Indonesia menggunakan standar Bina Marga. Kemudian saya keluar, kemudian saya kembali ke tab general. Untuk alignment stylenya saya rubah menjadi layout. Untuk alignment label kita biarkan saja menjadi all label, kemudian oke. Kemudian di sini kita draw tangan-tangan with curve-nya, kita klik. Kemudian saya akan mendesain menggunakan tangan-tangan no curve, bisa juga menggunakan tangan-tangan with curve. Di sini saya menggunakan tangan-tangan no curve. Kemudian di sini saya mendesain tikungannya. Di sini saya percepat saja untuk mendesain tikungannya. Nah, di sini saya sudah selesai mendesain alignmentnya. Kemudian di sini belum masuk tikungannya. Di sini kita akan membuat tikungannya. Di sini saya klik alignmentnya. Kemudian klik kanan, edit alignment geometry. Di sini saya akan membuat tikungan full circle. Kemudian saya pilih free curve fillet-nya, next select entity-nya, kemudian next entity, kemudian less than. Setelah itu saya akan masukkan radius tikungannya itu 28,690, kemudian enter, kemudian enter lagi. Setelah itu saya akan masukkan lagi tikungan kedua, masih menggunakan full circle. Select entity, next entity, kemudian less than. Sini saya beri 7,027, kemudian enter, enter lagi. Nah, tikungannya sudah muncul. Setelah itu kita bisa mengedit calculate super elevation-nya dengan cara klik alignment, kemudian pilih super elevation, kemudian pilih calculate edit super elevation, klik, kemudian pilih calculate super elevation now. Untuk road weight type-nya kita pilih undivided, kemudian next. Untuk number length-nya kita beri 1, kemudian untuk lebar badan jalannya kita beri 3 meter. Untuk kemiringan badan jalannya 2%, kemudian next. Untuk lebar bahu jalannya itu 1,5 dan kemiringan bahu jalannya 5%. Untuk low side-nya kita beri default slope dan head side kita beri default slope juga. Kemudian kita next. Setelah itu di sini kita gunakan ASTO 2011 metric image ya 4%. Jalannya ya dua lajur. Kemudian kita pilih automatically resolve overlap, kemudian finish. Oke, sekarang sudah muncul. Kemudian kita bisa close. Setelah itu kita bisa mengedit alignmentnya. Di sini kan alignmentnya agak menumpuk dengan keterangan. Kemudian kita edit, klik alignmentnya, kemudian edit alignment label.
Untuk intersemen kita rubah major stationnya menjadi 50 dan minor stationnya kita buat menjadi 25. Kemudian kita edit lagi major stationnya. Pada tab stylenya kita klik simbolnya, kemudian pada simbol segitiga kita pilih copy current selection, kemudian masuk ke tab layout. Untuk text size-nya kita rubah menjadi 2, kemudian apply. Setelah itu kita beri warna putih, kemudian oke. Untuk offset offsetnya kita beri 5, kemudian oke. Setelah itu untuk ticknya, untuk block height-nya kita rubah menjadi 1, kemudian apply. Warnanya juga kita beri warna putih, kemudian oke, apply, oke, kemudian oke. Untuk minor sticknya kita edit juga, kemudian klik lagi copy current selection. Pada tab layout kita rubah block height-nya menjadi 1, kemudian kita beri warna menjadi putih, kemudian apply, oke, kemudian oke lagi, kemudian apply, oke. Kita lihat dulu tampilannya apakah sudah berubah. Di sini STA-nya sudah berubah. Setelah itu kita klik alignmentnya lagi, kemudian kita edit alignment labelnya, kemudian pilih edit alignment label. Kita akan mengedit semua label pada alignmentnya, kemudian kita klik geometrinya, kemudian kita pilih copy current selection, masuk ke tab layout. Untuk text size-nya kita rubah menjadi 1, kemudian apply. Kita beri saja 1,5, kemudian apply. Kita beri warna, sekarang kita pilih warna yang di atas saja, saya pilih 142, kemudian oke. Setelah itu kita ubah lagi line-nya, panjangnya 30, warnanya kita rubah lagi, kita samakan warnanya. Untuk ticknya kita beri 1, kemudian warnanya putih, dan apply, oke, dan oke lagi. Setelah itu kita akan mengedit design speednya, klik kemudian copy current selection lagi, masuk lagi ke tab layout. Di sini kita rubah menjadi 1, text size-nya, kemudian warnanya kita beri yang sama, kemudian setelah itu design speed-nya kita beri lagi 1, kemudian apply. Warnanya kita rubah juga menjadi 142, kemudian oke. Kemudian line-nya kita rubah panjangnya menjadi 30, kemudian apply. Setelah itu kita beri warna lagi 142, kemudian oke. Untuk marker kita rubah menjadi 1, warnanya kita beri warna putih, kemudian oke, kemudian oke lagi. Kemudian kita akan edit super elevation-nya, klik kemudian copy current selection, masuk lagi kepada tab layout. Untuk super elevation simbolnya di sini, keterangan dan simbol super elevation-nya di sini saya tidak akan munculkan. Jadi pada tab visibility jadi true, kita rubah menjadi false. Semuanya kita rubah menjadi false. Kemudian apply, kemudian oke, kemudian oke, kita apply, kita lihat hasilnya. Nah, sehingga gambarnya menjadi lebih rapi dan tidak banyak simbol dan keterangan yang menumpuk di alignment. Setelah itu saya akan edit lagi midpoint dan intersection-nya, kemudian klik alignment-nya, kemudian edit alignment label. Pada tab geometri
klik simbol titik segitiga titik 3. Nah, di sini tangan-tangan interseksinya saya tidak munculkan, dan curve midpointnya saya unchecklist, kemudian saya oke, kemudian apply, kemudian oke. Nah, sehingga gambarnya menjadi lebih rapi lagi. Alinyemennya, untuk desain alinyemen ini telah selesai kita buat. Untuk tutorial selanjutnya kita akan membuat profil memanjang. Untuk itu sampai di sini dulu, sekian dan terima kasih.